Oke guys, seperti biasa ya kita akan latihan ya guys ya di akun latihan kita Doa Ibu Rezeki. Nah di sini kita akan belajar gimana sih cara menentukan support sama resisten guys gitu nah. Jadi di sini support itu adalah titik tertinggi, contohnya seperti ini, nih, dan support adalah titik terendah, nih. Ciri-ciri resisten adalah candle hijau bertemu dengan candle merah di titik tertinggi, itu dinamakan resisten. Sebaliknya, candle candle merah ketemu candle hijau di titik terendah, itu namanya support guys. Gitu nah guys. Nah, di sini kita seperti biasa guys, kalau mau tahu support resisten, kita tandai dulu guys ini. Kita tandainya itu adalah ini guys ya. Resisten tertinggi sama support terendah guys. Nih, ini yang paling tinggi kan guys. Resisten paling tinggi sama support terendahnya guys. Nah di bawah sini guys. Maaf. Nah ini yang paling rendah guys. Nah sebenarnya itu ya resisten sama support itu ada di mana-mana aja guys gitu nah. Nah contohnya nih. Ini juga ini resisten merah hijau. Jadinya resisten. Ini support maaf. Ini support merah hijau. Ini bisa dibilang juga support nih guys. Terus ini hijau merah. Ini juga bisa dibilang resisten. Tapi di sini kita garisnya tuh kita cari resisten yang paling tinggi guys. Contohnya seperti ini guys, yang di atas nih. Nah begitu juga sebaliknya guys, yang support juga kita cari titik support yang paling rendah guys. Ini contohnya nih guys, paling rendah. Oke, cara mainnya tuh gini guys ya. Kita lihat aja guys ya. Dia sudah naik duluan guys, sudah breakout ke atas guys dia. Nah, di sini kita bisa fokus guys ya, fokus di sini. Nah, candle merah ini kan, candle hijau ini kan dia kan breakout nih guys, dia menembus garis support nih guys, dia nembus nih, dia breakout ke atas guys. Nah, kita tunggu dulu guys, C1 C2 nya. Kebetulan di sini sudah terbentuk guys. C1-nya ini warna merah, C2-nya warna merah, C3-nya warna hijau. Kemungkinan dia akan terbentuk tren naik guys gitu nah. Di sini saya open posisi buy ya di detik 00 nanti. Jadi C1, C2, C3 itu maksudnya adalah candle ke-1, candle kedua, candle ketiganya guys, sesudah breakout gitu nah guys. Karena gunanya apa kita mengetahuinya guys? Bisa jadi aja ya guys ya. Misalkan ini candle hijau naik nih, sudah nembus resisten. Dia malah ke bawah guys. Contohnya seperti ini, candle merah ini ke bawah. Jadi kita harus mengetahui dulu guys, candle C1-nya mau kemana guys. Aduh, telat guys saya ini, telat open posisi guys. Oke, masih bisa. Ini saya open posisi guys. Aduh, ketinggian guys ya. Gak apa-apa. Ini saya percaya cuan guys ya, karena dia kan sudah ini ya. Sudah dikonfirmasi dia bakal kuat naik guys gitu nah. Kecuali guys ini candle merah, ini merah, C1-nya merah, C2-nya merah, C3-nya pun merah. Berarti dia nggak kuat naik guys. Berarti kemungkinan dia akan turun ke bawah guys. Dia gagal breakout kalau orang ngomongnya guys. Dia bakal ke bawah gitu guys. Nah ini kan jelas guys ya. Di sini C1-nya dia ke bawah, terus tetapi C2, C3-nya dia mengkonfirmasi kenaikan guys. Ya, inilah ibaratnya gini ya logikanya guys. C1, C2, C3 itu misalkan nih, kalau misalkan C1-nya itu merah, C2, C3-nya itu hijau, berarti pemenangnya itu adalah warna merah guys. Karena kan C merah kan cuma C1 merahnya kan cuma satu nih guys gitu nah. Itu berarti tren itu akan naik gitu nah guys. Kalau misalkan ini warna hijau, candle merahnya warna hijau, di sininya warna merah. Nah, di sini dia bakal turun guys ke bawah. Nah, kalau misalkan selang-seling gimana nih? Kalau selang-seling misalkan ini merah, ini hijau, ini merah. Mending diem aja dulu guys, jangan di tradingin dulu guys, karena kita belum tahu dia mau kemana gitu arahnya guys. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya guys ya, kita profit nih kayaknya nih guys. Sisa waktu 27 detik lagi guys. Jelas ya guys ya. Jadi cara nentuin titik support sama titik resisten itu adalah candle hijau dan merah itu adalah resisten. Candle merah dan hijau itu adalah support.
Ingat guys, kalau mau nandain support sama resisten, cari titik yang paling tinggi guys. Contohnya seperti ini. Nih, paling tinggi nih. Terus kalau menentuin titik support paling rendah, nih, titik paling support paling rendah nih. Nah, itu jadi kalian tuh harus jelas gitu, nah harus tahu gitu. Walaupun di sini juga masih banyak kan ada resisten, support, tapi ini kan kita anggap aja ini adalah titik support sama resisten ini anaknya lah kalau orang ngomong gitu. Nah, kita cari orang tuanya gitu. Nah, orang tuanya yang mana? Ya ini orang tuanya. Nih yang tinggi-tinggi ini nah, yang paling mencolok gitu nah kalau orang ngomongnya. Oke, tadi kita cuan ya guys ya. Mantap. Kita mau ubah, tadi kita modal 90.000 ya kalau nggak salah ya. Oke, mantap guys. Seperti itulah ya kalau misalkan main teknik resisten sama support guys. Oke, kita cari market lain. Nah, kalau kalian bingung nih mau cari market gimana nih, yuk cari market yang bagus nih. Intinya cari market yang bagus itu adalah presentasinya guys. Kalian lihat guys, presentasinya itu yang kayak 85, 89. Itu boleh di tradingin guys. Kalau misalkan kayak 54, 60 itu boleh di tradingin. Cuman apa nih? Presentasi cuannya itu dikit guys gitu nah. Presentasi keuntungannya itu dikit gitu nah guys. Sebenarnya kalian bebas guys mau trading di mana di market manapun karena bentuknya tuh pasti sama guys kayak gini, bentuk candle semua gitu nah. Jadi yang terpenting tuh kalian jangan bingung gitu nah, yang kalian harus tahu tuh kalau mau trading itu di market yang presentasinya itu bagus kayak inilah. Contoh 80, 75 itu bagus tuh, boleh di tradingin guys. Intinya tuh 80 ke atas itu boleh tradingin lah biar dapat cuan lebih banyak gitu nah guys. Oke, di sini tadi kita cuan guys ya. Mantap. Coba kita cari dulu momen-momen support guys ya. Tadi kan momen resisten nih. Kita cari momen support dulu. Oh ya, aku lupa jelasin nih. Nih ya, contoh nih, anggap aja nih. Nah, kita anggap aja misalkan nih dia terbentuk kan, ini kan dia terbentuk resisten nih guys, ya kan? Resisten. Tapi dia candle hijau ini dia gagal breakout guys. Dia nggak jadi nembus resisten, dia malah ke bawah guys gitu nah. Tetap ya guys ya, kita harus nunggu konfirmasi C1, C2, C3 nya guys. Kalau misalkan C1 nya misalkan ini C1 nya dia gagal breakout nih ke bawah, C2 nya merah, C3 nya merah, berarti itu sudah dipastikan dia akan turun ke bawah guys gitu nah. Dia akan ke bawah gitu guys. Gampang sih strategi ini sebenarnya. Intinya sih kalian harus tahu aja gitu nentuin titik support sama resistennya gitu nah. Oke, di sini kita cari market lain lagi ya yang presentasinya bagus 80 ke atas. Nah, kayak Euro USD ini bagus nih. Nah, ini sama juga guys. Ini resisten tertinggi kita tandai guys. Ini support terendahnya guys. Kita tandakan. Nah, kita tandai guys. Dia mau kemana guys? Kita lihat guys. Kalau candle hijau ini dia ke bawah, terus dia bakal menembus garis merah ini guys. Yang saya tandai ini berarti dia akan ke bawah guys. Kalau dia gagal nembus guys, kalau dia nggak bisa nembus berarti dia akan mantul ke atas guys. Terus ke atas gitu nah guys. Kita lihat guys ya, candle hijau ini dia mau kemana guys? Ingat ya guys, resisten adalah pertemuan antara candle hijau dan candle merah. Support adalah pertemuan antara candle merah dan candle hijau. Ingat guys ya, resisten candle hijau, candle merah, support candle merah, candle hijau. Ingat. Ingat ya, yang harus ditandai itu adalah induk-induknya guys. Kayak inilah paling tinggi ini. Walaupun di sini ada resisten, nah di sini ada resisten. Tetap ya kita harus menandakan resisten paling tinggi guys. Nih resisten paling tinggi. Begitu juga support guys. Cari support paling rendah. Nih. Nah, nih di sini nih ada lagi momen guys. Kita pakai strategi support resisten. Kita tandai dulu guys resistennya. Kita tandai dulu resistennya. Garis horizontal kita tandai dulu titik tertinggi resistennya. Terus kita tandai dulu titik terendah resistennya. Resisten supportnya maksudnya. Sorry. Nah, titik terendahnya nih. Sorry. Nih.
Ingat ya, hijau merah resisten. Merah hijau support. Ingat, 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 ingat. Paling penting tuh. Kita lihat nih, candle hijau sih kok nih. Candle apa? Candle hijau satu ini dia mau kemana ini? Aduh, mana nih? Nah, kita lihat nih dia mau kemana nih candle hijau satu nih. Dia mau ke atas kah? Breakout kah? Atau gagal breakout bisa jadi ke bawah dia? Kita nggak tahu guys ya, kita nggak ada yang tahu. Atau dia mau ke bawah? Atau dia mau ini guys? Atau dia mau ke bawah? Mau breakout ke bawah? Atau nggak jadi breakout? Kita nggak tahu guys. Kita tunggu aja guys. Nah kan enak gini guys, bergeraknya lebih agresif gitu loh. Aku suka guys yang kayak agresif gitu, lebih cepat mainnya, lebih cepat ini. Ingat guys ya, misalkan nih candle merah ini kalau dia nembus garis merah ini, kalian harus mengetahui dulu guys C1, C2, C3 nya guys gitu. Nah jikalau jikalau dia gagal nembus, dia bakal mantul ke atas, nggak apa-apa guys, langsung beli aja, sell. Berarti dia itu menandakan dia nggak kuat ke bawah guys, dia bakal kuat lagi ke atas guys gitu. Nah sebaliknya juga gitu guys, kalau misalkan ini dia bakal mantul ke atas, terus dia menembus garis kuning ini, kalian harus mengetahui juga guys C1, C2, C3 nya guys. Nah kalau misalkan dia gak mampu nembus, dia langsung aja itu open sell ke bawah. Gitu guys, gampang. Nih, lihat nih. Lihat, kita lihat ya, kita lihat nih. Dia mau kemana guys. Jadi kalau main support resisten, kuncinya itu sabar guys. Kita nggak bisa terburu-buru gitu guys. Karena seorang trader sejati itu yang harus bisa sabar gitu nah guys. Nggak perlu kalian mau kayak mana gimana gitu, nah kalian fokus aja gitu, sabar, tunggu momen, ada momen main, nggak ada momen gak usah main gitu nah guys. Kita lihat ya, candle hijau ini nganceng kali kayaknya dia mau nembus atas nih guys. Belum tahu ya, kita nggak ada yang tahu ya guys ya. Ingat guys ya, kalau dia nembus atas, menembus garis kuning ini, ingat tunggu dulu C1, C2, C3 nya guys, seperti yang tadi aku jelaskan di awal-awal guys. C1, C2, C3 tuh maksudnya itu adalah candle pertama, candle kedua, candle ketiga, setelah candle ini breakout gitu nah guys. Jadi ibarat itu dia tuh kasih konfirmasi dulu guys gitu nah. Ini contoh yang gagal breakout nih guys. Ini contohnya nih. Contoh nih tetangganya nih. Tadi si candle hijau ini dia ini guys ya, naik atas kan. Naik, sorry, yang sebelahnya guys. Dia naik atas kan guys. Dia agak kuat ke atas guys. Dia malah mantul ke bawah. Ujung-ujungnya dia ke bawah lah. Ke bawah, bentuk lagi tren baru. Gitu guys. Itu ciri-ciri. Ini ciri-ciri candle yang gagal breakout guys. Kalau ciri-ciri candle yang gagal breakout tuh dia ini guys, dia nggak ada melewati garis kuning ini guys gitu. Dia langsung malah ke bawah. Langsung ke bawah gitu nah guys. Nah, lihat nih ya guys ya. Nah ini nih, fokus guys. Dia ini guys ya, ini resistennya. Dia tembus guys ya, tembus. Kita lihat guys. Nih dia tembus nih guys. Kita lihat dulu guys, candle C1, C2, C3 nya. Sabar guys. Ingat ya guys ya, C1 dulu, C2, C3. Kita lihat dulu guys. Jangan mentang-mentang ini sudah tembus kalian langsung open buy, loss nanti guys. Bisa jadi dia ke bawah guys. Ingat guys ya, ciri-ciri candle yang gagal breakout adalah seperti ini guys. Dia nggak ada nembus guys ya. Ingat nggak ada nembus guys. Begitu juga dengan yang bawah guys. Ciri-cirinya dia nggak ada nembus ya, nggak ada lewat di garis kuning ini, garis merah ini guys ya. Yang gagal breakout seperti itu guys. Kecuali yang ini contohnya nih. Oke, C1-nya menandakan hijau guys ya, naik ya dia ya. Kita tunggu candle C2, C3-nya guys. Sabar. Kalau C2-nya warna hijau, terus C3-nya warna hijau, berarti kita open buy guys. Berarti dia kuat naik gitu nah guys. Sabar guys ya, sabar. Kita tungguin guys.
Oke, C1-nya warna ini guys ya. Warna hijau, candle hijau guys. Kita lihat C2-nya guys. Kalau C2-nya hijau, terus C3-nya merah, aku tetap akan open buy guys, open ke atas gitu nah guys. Karena yang mendominasi di antara tiga candle itu adalah candle hijau. Karena kan hijaunya 2, merah 1. Otomatis yang menang hijau dong gitu nah. Berarti itu tandanya tren itu akan naik guys gitu nah. Dia mau naik atas lagi guys, dia masih kuat naik gitu nah guys. Sebaliknya kalau di antara candle di antara 3 candle itu merahnya 2, hijaunya 1, berarti dia akan kuat turun guys. Dia nggak kuat naik gitu nah guys. Gitu guys rumusnya. Kalau selang-seling gimana? Selang-seling merah, hijau, merah. Dah, diemin dulu guys. Itu nggak tahu mau kemana dia guys. Oke, mantap guys ya. C1-nya hijau, C2-nya hijau. Di sini aku langsung buka aja guys ya. Mantap nih guys. Pasti cuan ini. Aduh, dari tadi kita nggak ketemu ini ya guys ya. Momen supportnya guys. Aku harap kalian bisa lah ya, bisa jelas lah ya. Support, contohnya nih kalau misalkan dia gagal kalau misalkan dia anggaplah ya, ini anggap aja guys. Dia naik nih. Naik terus ini support nih. Support. Muncul nih, dia mau muncul ke merah. Dia gagal breakout guys. Dia berhasil breakout ke bawah. Seperti tadi, kalian tunggu dulu C1, C2, C3-nya guys. Tungguin gitu nah guys. Kalau misalkan C1-nya warna merah, C2-nya merah, C3-nya hijau, kemungkinan dia akan turun ke bawah guys. Kalau misalkan C1-nya hijau, C2-nya hijau, C3-nya hijau, berarti dia gagal ini. Berarti dia nggak mau turun guys, dia mau naik atas guys gitu nah. Dia berarti kok naik lagi gitu nah guys. Cuma di sini kan dia kan yang terjadi kan ini kan gagal breakout ya guys ya. Dia nggak mau breakout ya. Ciri-ciri ciri-ciri yang nggak jadi breakout itu dia nggak ada keluar dari tren ini guys. Nih dia nggak ada nembus ini guys. Itu ciri-ciri candle yang nggak ada breakoutnya guys. Kalau misalnya kalian ketemu momen kayak gini guys, dia nggak ada nembus garis merah gini, langsung aja open buy guys, pasti cuan lah itu. Karena kan dia nggak ada menembus garis merah ini guys, dia nggak kuat breakout gitu nah guys. Kalau orang ngomongnya seperti itu. Oke, berapa menit lagi ya? Bentar, kayaknya cuan nih, 8 detik lagi guys. Aduh, semoga jangan sliding ya guys ya. Kalau sliding mah, aduh ngacau dong. Cuan guys ya, cuan mantap dong. Oke, aku udah mau lagi panjang lebar guys ya. Pokoknya Sabtu aku jelaskan lebih dalam lagi guys. Sabtu. Sampai sini dulu guys malam ini ya videonya. Ingat guys, cara nentuin support gimana? Candle hijau, candle merah. Di titik yang paling atas nih, itu namanya resisten. Sebaliknya, candle merah adalah pertemuan antara support. Support itu adalah pertemuan antara candle hijau dan candle merah. Candle merah dan candle hijau guys. Sorry. Itu namanya support guys. Oke, sekian, terima kasih dulu. Aku minta maafnya nih kalau misalkan aku ngomongnya agak terbelit-belit, kayak gagap-gagap gitu, kayak gak nyambung gitu, karena aku memang gugup nih guys gitu. Nah, ini video aku yang kedua kalinya gitu. Nah, aku merekam gini. Mungkin kedepannya kalau aku sudah terbiasa, mungkin aku bisa ngomong kayak lebih lancar lagi gitu nah guys. Doakan saja guys lah ya. Oke, hari ini cukup sampai sini guys. Semoga hari-hari kalian ini ya guys ya, selalu belajar ya. Semoga kalian terjun di akun real, terus nama kalian ada di sini nih. Kan enak guys kalau misalkan di sini ada nama-nama kalian guys. Misalkan nih siapa namanya? Natasha, siapa lagi di sini, banyak nama-nama kalian nih. Rio, terus siapa lagi, Swiliang, Thomas, Nicholas, Cecing. Jadi kita leaderboard nih kita yang kuasain guys gitu nah. Woi, pasti keren banget itu guys. Semoga lah ya terwujud semua guys ya. Oke, sampai sini aja ya guys.